menyampaikan kepada seluruh calon anggota legislatif Partai Demokrat untuk DPR RI. Jadi 500-an lebih datang ya dari seluruh dapil, 84 dapil se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dan bertempat di Madiun, Jawa Timur ini menurut saya menjadi penyemangat karena kita mulai tadi dari update perkembangan situasi politik nasional ini. Kemudian saya membeberkan hasil survei yang baru saja kami lakukan secara internal menggunakan 3 lembaga survei untuk memotret secara aktual di mana posisi Partai Demokrat baik dalam rangka memenangkan Pilpres. Kita mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres, tapi juga seiring dengan itu secara paralel kami ingin sukses tentunya dalam pemilihan anggota legislatif. Dan tadi saya bedah apa saja yang menjadi tantangan, tapi juga peluangnya. Dan saya tentunya berharap sekali 3 bulan terakhir ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh caleg untuk bisa meningkatkan performance-nya, meningkatkan keterkenalannya, dan juga lebih dekat lagi dengan masyarakat, dengan konstituen di dapil masing-masing, sehingga kans kesuksesannya juga makin baik. Kita ingin bukan hanya kembali ke pemerintahan, jika insya Allah Pak Prabowo menang, masuk kembali ke pemerintahan nasional, tapi juga ingin mengawal pemerintahan beliau. Jika Demokrat kuat di Senayan, di parlemen, maka kita bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Pak Prabowo di masa mendatang. Nah, inilah semangatnya, dan saya senang menitipkan pesan juga, tetap semangat, tidak boleh merasa cepat puas. Kalau ada hasil yang baik, harus terus kita pertahankan, kita jaga. Tapi kalau ada yang belum baik, jangan juga patah semangat. Justru harus menjadi pelecut, dan kita masih punya waktu untuk meningkatkan dan memperbaiki itu semuanya. Kalau hasil survei seperti apa tadi, Mas? Kenapa? Pak SBY tentu sebagai orang tua, beliau sebagai salah satu mentor utama Partai Demokrat, tentunya juga tadi memberikan wejangan-wejangan, pengalaman-pengalaman berharga. Walaupun mungkin masanya, situasinya berbeda, ya, tetapi ada nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip yang tidak berubah. Contohnya, untuk memenangkan suara rakyat, ya sesering mungkin, sebanyak mungkin bertemu dengan masyarakat. Menyapa langsung, bertemu langsung, bisa juga menyapanya melalui media sosial. Yang jelas sebanyak mungkin mendengarkan suara rakyat dan menjelaskan visi misi dan program-program yang akan diperjuangkan Partai Demokrat. Nah, itu salah satu pesan dari Pak SBY, narasinya harus tepat dan komunikasinya juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Saya terkait survei yang tadi disampaikan. Kenapa? Ngeri sedap itu apa bocorannya? Bocorannya gimana saya? Ngeri sedap. Ya selalu kalau saya begini ya, saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Yang jelas ada yang sudah baik, kita punya optimisme di sejumlah dapil, tapi ada juga yang masih rawan. Yang kalau nggak kerja keras, nggak serius, ya bisa tidak dapat kursi. Nah, padahal kita punya target, baik itu target yang minimal, moderat, maupun target yang optimal. Nah, pesan kepada para caleg adalah tidak boleh merasa aman, selalu merasa tidak aman, supaya tetap waspada, tetap giat, tetap serius. Tapi juga sebaliknya, kalau ada yang merasa kok belum terbaca nih, jangan patah semangat. 3 bulan itu waktu yang cukup jika kita bekerja secara intensif. Kira-kira begitu. Demokrat cukup menjual nggak, Mas? Ya, insya Allah caleg-caleg kita juga punya kapasitas, ya, tetapi perlu terus penguatan, dalam arti perlu lebih dikenal. Nah, inilah yang menjadi PR kita. Tetapi secara umum, baik caleg incumbent maupun caleg-caleg yang baru bergabung, baru menjadi caleg DPR RI, menunjukkan keseriusan dan semangat yang baik. Kira-kira Saya Jawa Timur aman, Mas Agus. Disampaikan bahwa pada para kadernya untuk selalu rendah hati. Apa ini terkait dengan kedatangan Demokrat di Partai Koalisi Indonesia Merdeka yang paling aktif dalam hal itu? Apakah dengan para kader dan rendah hati bagaimana? Yang jelas kami memaksudkan rendah hati itu adalah jika hasilnya baik dipotret oleh survei, itu kan semua hanya prediksi. Nggak boleh merasa wah sudah cepat puas, apalagi ya sudahlah kalau begitu santai-santai saja. Nggak boleh seperti itu
bukan sikap rendah hati. Rendah hati yang saya maksud adalah kita berperilaku seperti selalu mengejar ketertinggalan. Itulah semangat kuda hitam sebetulnya. Yang kedua, selalu merasa kurang itu perlu lebih banyak lagi turun ke masyarakat sampai dengan nanti tanggal 14 Februari. Nah, tidak boleh merasa sudah puas, kemudian akhirnya meninggalkan hal-hal yang penting begitu. Tetapi juga nggak boleh minder. Ini kan kompetisi, siapapun bisa mendapatkan peluang. Jadi artinya kita punya hak, semua punya hak, dan tinggal bagaimana caleg-caleg Demokrat ini juga siap bertarung dengan sehat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.